Ya, pencemaran udara di Jakarta yang dinilai sejumlah kalangan kritis dan juga membahayakan kualitas hidup masyarakatnya ini membuat banyak pihak memberikan beragam solusi untuk mengatasinya. Salah satunya ini yang digaung-gaungkan yaitu kendaraan listrik. Namun apakah kendaraan listrik ini akan menjadi solusi untuk mengatasi polusi udara di DKI Jakarta? Untuk membahasnya saat ini saya telah terhubung melalui via Zoom bersama dengan ahli strategi transisi energi dan juga Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform, ada Bang Fabi Tumewa. Selamat malam Bang Fabi. Selamat malam. Baik, terima kasih sudah menyediakan waktunya untuk bergabung bersama kami di Newsroom, Bang. Ya, sama-sama. Terima kasih juga sudah mengundang saya. Oke, baik. Bang Fabi, ini yang menjadi permasalahan di beberapa akhir belakangannya adalah mengenai polusi udara yang menggantung di Jakarta gitu ya. Tapi salah satunya adalah digaungkan untuk beralih ke kendaraan listrik begitu yang memang sebelum sudah digaungkan. Sebelum adanya polusi udara sudah dari lama untuk perpindahan kendaraan listrik ini digaungkan bisa mengatasi polusi udara di Jakarta gitu ya. Yang menjadi pertanyaannya adalah seberapa besar potensi ketika kita beralih ke kendaraan listrik, polusi udara di Jakarta ini akan berkurang, Bang? Ya, untuk menjawab itu kita harus lihat sebenarnya penyebab polusi udara dari Jakarta itu sumbernya dari mana saja. Ya, jadi sumber terbesar itu adalah berasal dari exhaust atau gas buang dari kendaraan motor. Ya, itu berkontribusi yang paling besar. Mungkin hampir 50% dari polusi udara Jakarta itu disumbangkan oleh exhaust ini. Ya, lalu yang lain-lain ada bersumber dari pembakaran bahan bakar fosil di industri maupun pembangkit listrik ya seperti PLTU maupun PLT gas ya atau PLT diesel. Kemudian debu yang dari bangunan, kemudian ada juga air garam ya yang dari laut. Lalu kemudian ada polusi lain, misalnya dari sampah ya, kita tahu juga dari sampah yang hasil pembakaran sampah. Nah itu juga menyebabkan polusi udara. Tapi yang terbesar memang kalau dari data ya yang ada itu berasal dari Kendaraan. Pembakaran di kendaraan bermotor ya. Nah karena itu kalau kita ingin menyelesaikan polusi udara, maka diperlukan langkah-langkah untuk menekan sumber polusi dari sumber polusi itu. Ya, jadi kalau kita bicara karena ini yang terbesar itu dari pembakaran bahan bakar di kendaraan bermotor, maka ada beberapa langkah yang bisa dilakukan kan. Yang pertama tentunya mengurangi jumlah kendaraan motor di jalan atau kendaraan yang melakukan mobilitas, itu satu. Yang kedua, mengurangi pembakaran bahan bakar fosilnya sendiri, ya. Dan yang ketiga, memperbaiki kualitas bahan bakar yang dibakar. Nah, ini yang saya sering kali katakan sebagai solusi yang fundamental, karena kita tidak bisa hanya benahi atau memindahkan moda transportasi. Nah, kalau ditanya apakah kendaraan listrik itu ya bisa mengatasi persoalan, ya bisa. Tapi yang harus kita perhatikan adalah volumenya. Karena intinya adalah populasi kendaraan listrik itu kalau semakin banyak dipakai, maka diharapkan dia bisa menekan tadi jumlah kendaraan ICE ya combustion engine yang berada di jalan raya sekaligus mengurangi pembakaran BBM gitu kira-kira. Oke, baik. Bang, kalau kita melihat dari jumlah kendaraan yang begitu banyak di Jakarta, begitu tidak hanya kendaraan Jakarta, tapi juga banyak yang masuk dari luar Jabodetabek, bahkan Ibu Menteri juga lebih dari 26 juta kendaraan, begitu Bang. Ini sebenarnya sudah digaungkan oleh pemerintah terkait dengan adanya subsidi tentang konversi dari motor yang biasa ke listrik, begitu. Bahkan kalau tidak salah, untuk motor subsidinya sebesar 7 juta, untuk kendaraan roda 4 mobil itu 25 sampai dengan 80 juta. Tapi kenapa yang kalau Anda lihat sampai saat ini, kalau memang ini benar untuk bisa mengatasi polusi udara di Jakarta,
kenapa masih sepi peminat juga Bang, walaupun subsidi sudah diberikan gitu ya? Ya banyak faktor tentunya ya. Ini yang harus menjadi kajian dari pemerintah. Misalnya begini, tadi saya mau ambil contoh, ada subsidi untuk motor listrik, ya, listrik dan roda 2 sebesar tadi 7 juta. Bahkan versi motor listrik itu juga mendapatkan, kalau saya nggak salah 6 juta ya, untuk konversi dari motor bakar ke motor listrik. Nah, sekarang kalau kita lihat, kenapa peminatnya sejak diluncurkan bulan April lalu tidak terlalu banyak? Nah, yang pertama tentunya ada yang kalau kita lihat peraturan Menteri Perindustrian yang berkaitan dengan siapa yang bisa menerima subsidi ini, itu sangat dibatasi kepada yang saya sebut sebagai konsumen yang mungkin kurang mampu, tidak miskin tapi kurang mampu, ya, yang dibilang penerima subsidi, UMKM, gitu-gitu kan, penerima KUR dan pada dasarnya ini segmen konsumen yang belum tentu punya keperluan atau punya kebutuhan untuk membeli motor. Banyak kebutuhan yang harus dipenuhi selain itu ya. Kebutuhan. Iya, dia mungkin bukan ininya. Lalu bukan yang prioritas, kedua, baik. ini kan subsidi itu tidak seluruh harganya disubsidi. Harga motor listrik hari ini berkisar, kalau yang baru ya, berkisar antara 14 sampai 35 juta, tergantung kapasitas baterai, mesin, dan lain sebagainya. Nah, artinya, katakanlah kita ambil yang 15 juta, kalau diberikan subsidi 7 juta, maka masih ada 7 juta yang harus dibayarkan. Apakah dalam bentuk dia bayar lunas atau dia bayar cicilan, tapi kan tetap harus ada uang muka yang dibayarkan. Nah, sekarang kita lihat, kalau segmen konsumen ini apakah kemampuan bayar atau tidak untuk beli motor baru. Kalaupun mereka ada, lebih baik katakan dia punya uang yang sama. Mungkin yang mereka pikirkan saya beli motor second aja gitu. Baik. Nah, ini beberapa hal gitu. Baik, kalau menurut Anda Bang, pemberian subsidi ini tepat atau tidak sih Bang? Kalau tadi Abang sampaikan juga memang yang beli kendaraan listrik ini memang mayoritas orang yang menengah ke atas yang mampu begitu. Kalau seandainya subsidi ini diberikan kepada mereka, apakah tepat? Dan apakah memang setidaknya subsidi ini malah diberikan untuk transportasi umum ataupun untuk integrasi ke wilayah-wilayah pemukiman begitu Bang? Ya, jadi ini sebenarnya dua hal yang berbeda ya. Artinya gini, memberikan subsidi untuk transportasi itu tidak berarti kita tidak memberikan subsidi untuk kendaraan listrik. Karena tujuannya berbeda. Pemberian subsidi untuk kendaraan listrik, baik itu motor maupun mobil, itu kalau saya lihat ya, dari tujuan pemerintah adalah mendorong permintaan. Karena mendorong permintaan itu berkaitan dengan target pemerintah untuk membangun industri kendaraan listrik domestik, baik roda 2 maupun roda 4. Jadi kita bisa bayangkan kalau orang mau investasi di Indonesia, dia pasti akan lihat ada potensi pasarnya, ya. Permintaan itu akan tumbuh secara alami. Tapi yang kita butuhkan sekarang di era persaingan hari ini, butuh bangun industri itu. Kenapa? Karena kalau si investor memilih untuk membangun di negara lain, misalnya di Thailand atau di Vietnam atau di Filipina atau di Malaysia, maka dia akan menguasai seluruh pasar Asia Tenggara gitu. Ya, jadi nggak akan lagi membangun di Indonesia. Jadi sekarang saatnya untuk kita meninvestasi. Nah, oleh karena itu dibuat kebijakan pemerintah memberikan insentif sehingga permintaan kendaraan listrik naik. Dengan harapan apa? Industri kendaraan listrik itu bisa terbangun di Indonesia. Ini merupakan satu rangkaian dengan kebijakan hilirisasi yang sedang dilakukan hari ini. Karena kalau sudah hilirisasi mengolah nikel ore, ya, jadi kemudian bahan baku untuk baterai, tahapan berikutnya industri yang bisa memanfaatkan baterai tadi. Nah, itu apa? Kendaraan listrik gitu. Nah, jadi ini tidak berarti kemudian kebijakan subsidi untuk transportasi publik dihilangkan, dan saya tidak melihat itu. Ya, jadi ini yang seringkali kita kaprah juga melihat kemudian memang tujuannya beda. Sementara masyarakat tuh tetap menerima subsidi kok. Misalnya apa? Subsidi BBM yang tiap tahun naik itu. Itu bentuk subsidi loh kepada masyarakat. Transportasi publik kalau kita lihat ya, itu juga diberikan oleh Pemda. Harga baik itu untuk kereta, baik itu untuk Transjakarta ya, kalau Jakarta, kalau di daerah
itu trans yang lain, itu tarifnya kan tidak naik. Jadi subsidi itu tidak pilihan gitu. Jadi akses masyarakat untuk transportasi publik tetap dijamin. Gitu. Jadi jangan kemudian ada semacam seolah-olah ada dikotomi, padahal sebenarnya tidak ada seperti itu. Karena tujuannya memang sangat berbeda. Tujuan baik. Saya bisa mengatakan tepatnya kalau pemerintah ingin berikan insentif untuk mendorong pertumbuhan kepemilikan kendaraan listrik dalam rangka bangun pasar dan industri kendaraan listrik di Indonesia. Gitu kira-kira. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita Bang Fabi usai jeda yang satu ini, tetaplah bersama kami di Newsroom.